Pemirsa, jasad laki-laki ditemukan di aliran sungai banjir Kanal Barat, Tambora, Jakarta Barat siang tadi. Korban pertama kali ditemukan saat terangkut ekskavator milik Dinas Tata Air. Sejumlah warga dan pengguna jalan digegerkan dengan penemuan sesosok jasad pria di aliran sungai banjir Kanal Barat. Penemuan tersebut bermula saat petugas kebersihan tengah melakukan pengerukan sampah yang menumpuk di aliran banjir Kanal Barat. Petugas melihat jasad pria yang diketahui warga Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur ini tersangkut ekskavator. Diduga jasad pria ini tenggelam di aliran kali ini selama 3 hari. Kita lagi ngeruk dalaman, itu diangkat, ada mayat. Ini kira-kira 3 harian. Tadi KTP ini si orang ini apa? Matraman. Petugas kepolisian sektor Tambora yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi dan melakukan identifikasi terhadap korban. Petugas mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk kepentingan autopsi. Kini kasus ini ditangani Polsek Tambora. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, internal PDI Perjuangan kembali bergejolak jelang Pilpres 2024. Beberapa pengurus mulai jelas mendukung kandidat capres, salah satunya adalah Trimedia Panjaitan yang pasang badan untuk Puan Maharani dan menyentil Ganjar Pranowo. PDI Perjuangan memanas usai anggota DPR fraksi PDIP Trimedia Panjaitan menyentil Ganjar Pranowo. Trimedia mempertanyakan kinerja Ganjar Pranowo selama menjadi Gubernur Jawa Tengah. Tak tanggung-tanggung, Trimedia membandingkan Ganjar dengan Puan Maharani dengan memaparkan rekam jejak Puan yang dianggap lebih mumpuni. Sementara kinerja Ganjar dianggap Trimedia hanya bisa bermain media sosial selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Sorotan tajam juga dilemparkan Trimedia kepada Ganjar, diantaranya persoalan sengketa di Wadas hingga banjirop yang baru-baru ini terjadi. Politisi senior PDIP itu menilai langkah Ganjar untuk nyapres di 2024 sudah kelewat batas atau kemelinti. Meski Ganjar Pranowo selalu masuk bursa calon presiden versi berbagai lembaga survei, namun PDIP hingga kini belum memutuskan siapa yang akan diusung menjadi calon presiden oleh Partai Banteng. Elit PDI Perjuangan mengkritik Ganjar Pranowo yang disebut kinerjanya hanya main medsos dan tidak menghargai Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Benarkah demikian? Kami akan membahasnya bersama politisi senior PDI Perjuangan Trimedia Panjaitan melalui sambungan telepon dan Ketua Benteng Ganjar Indonesia Wisnu Sudarsono. Selamat sore Bang Trimedia dan Mas Wisnu. Selamat sore. Selamat sore. Ya, Mas Alfa. Baik, saya ingin ke Bang Trimedia terlebih dahulu. Bang Trimedia, artinya Anda sebutkan kemarin ini Ganjar kemelinti. Kenapa Anda bisa menyimpulkan Ganjar ini kemelinti? Pertama yang perlu saya sampaikan, saya tidak ada orang yang menyuruh saya untuk membuat statement. Dan statement itu supaya tidak salah kutip, saya buat tertulis. Karena saya juga bisa menulis ya. Nah, yang kedua, Mbak Puan atau Bu Mega apalagi tidak ada menyuruh saya membuat itu. Ketiga, saya tidak ada problem personal dengan Pak Ganjar. Pasca kemarin Pak Ganjar masih WA ngucapin selamat pasca sama saya. Dan saya balas, terima kasih, saya tunjukkan foto Mbak Puan, tangan jempol begitu. Dia tunjukin lagi foto Mbak Puan. Gitu loh. Kalau kita ketemu di darat, saya bisa tunjukkan tuh WA saya dengan Pak Ganjar, gitu loh. Karena kita juga komunikasinya sebagai sesama kader juga terjadi ya. Nah, yang keempat, saya ingin ini benar-benar panggilan dari hati saya sendiri. Terus terang saya harus sampaikan, minggu yang lalu saya mimpi ada acara keramaian, ada Pak Taufik Kemas itu, ada Ibu, ada Mbak Puan, tapi muka mereka muka-muka yang agak sedih. Ya. Kemudian saya disapa Ibu, kamu kemana aja Trimet? Karena Ibu biasa memanggil saya Trimet seperti itu.
Saya bilang saya sehat Bu. Kan saya nggak DPP lagi, nggak pernah dipanggil. Saya guyon seperti itu. Tapi saya sehat Bu. Saya sampaikan begitu, udah itu aja. Kemudian saya berpikir setelah itu, terus saya mau melakukan apa? Jadi saya melakukan aja apa yang ada di dalam pikiran saya, sekaligus menyampaikan kepada masyarakat bahwa kalau kita ingin memilih pemimpin, harus kita lihat track record-nya. Supaya negara ini juga dipimpin orang yang benar. Dan negara ini juga bisa lebih baik lagi ke depannya. Makanya saya selalu sampaikan apa track record-nya Pak Ganjar yang baik. Tolong disampaikan. Saya kenal beliau sejak kami sampai sama-sama di DPR. Nah, itu yang saya ingin sampaikan supaya apple to apple menilai Pak Ganjar, menilai Mbak Puan. Bahwa Mbak Puan tidak punya tim yang bagus di medsos segala macam, tidak punya tim yang membentuk relawan secara masif, iya. Itu kan setiap manusia ada kelebihan dan kekurangannya. Dan kelima, saya kemarin sebagai Ketua Umum PGSI, Persatuan Gula Seluruh Indonesia, ya, saya di Vietnam, saya ketemu dengan Kony Jateng. Apa yang disampaikan oleh Kony Jateng, tidak ada perhatian Pak Ganjar terhadap olahraga. Malah mereka ketawa waktu Pak Ganjar datang ke PON Papua, orang teriak-teriak Ganjar Presiden, apa yang kata mereka? Kelihatannya Bang, itu direkayasa, baik dia desain. Termasuk ke MotoGP waktu di Mandalika, itu orang Jawa Tengah loh yang ngomong sama saya. Karena kami sama-sama dia mendampingin atlet Jateng yang bertanding di game ya, dari berbagai cabur ya. Saya mendampingin atlet gulat Indonesia, mereka sampaikan seperti itu. Ya, dia tidak orang yang bukan orang politik, dia tidak tahu apa-apa. Dia bilang seperti itu kepada saya. Nah, saya pikir dengan fakta-fakta itu, ya orang juga harus tahu, Mas. Supaya negara ini ke depannya supaya benar. Saya juga menjadi pertanyaan bagi saya, kok relawannya masih sekali hampir di semua provinsi dibentuk, ya, bahkan ada yang sudah sampai kabupaten kota. Baik Pak Wisnu. Kemudian relawan ini saya berpikir duitnya dari mana nih relawan ini? Ya, kita beralih ke Pak Wisnu. Pak Wisnu, bagaimana tanggapan Anda terhadap pernyataan Pak Trimedia Panjaitan yang menyebut Pak Ganjar Pranowo kemeliti gitu? Kalau saya rasa hal itu mungkin Bang Trimedia ini sangat antusias dalam arti peneliti itu kan sifatnya sok over di depan, sok terlalu pengen tampil. Sebenarnya Pak Ganjar sendiri jujur tidak pernah ada untuk niat sebenarnya. Tapi ini semua kembali lagi pada awal mungkin pernah saya sampaikan, ini semua keinginan rakyat. Tolong Bang Trimedia, ini rakyat. Nah, sama sekali daripada pembangunan atau membangun pun sebuah relawan, ini tidak ada sama sekali apapun bentuk. Ini memang keikhlasan dan keinginan rakyat. Kami sebagai relawan pengennya itu seorang Pak Ganjar adalah nanti sebagai sosok pemimpin yang melanjutin daripada Pak Jokowi. Jadi kalau ditanya masalah tentang duit dari mana, anggaran dari mana relawan, jujur masing-masing relawan berdiri sendiri. Tidak ada satupun. Dan kalau sebenarnya ditanya, relawan ini diketahui oleh Pak Ganjar. Sebagian diketahui, sebagian enggak. Tapi Pak Ganjar tidak pernah menonjolkan dirinya di medsos. Tidak pernah seperti ada pemberitaan yang saya dengar terkesan kayak seperti dibuat-buat peliputan medsos dan segala macam. Itu saya rasa tidak benar itu Pak Trimedia, Bang Trimedia. Artinya di sini memang ini murni, real. Dan kalau ditanya Mbak Puan tidak punya medsos atau tidak punya relawan, saya rasa itu salah. Itu di Kalimantan, di Sulawesi, bahkan sampai di Jawa Timur itu sudah ada yang namanya relawannya Puan juga gitu loh. Nah, di sini kan sebenarnya hak ajasi, Bang. Kalau kita bicara hak ajasi, di sini kan demokrasi. Kita bebas dong. Kita nih relawan, kita rakyat, kita bebas dong memilih dan akan menonjolkan sebuah figur yang memang pantas untuk dijadikan
sebagai penerus, gitu loh Bang. Oke, Mas Wisnu, artinya menurut Anda Mas Ganjar dan Mbak Puan ini sudah apple to apple secara perbandingan track record? Loh sangat, ini sangat jauh sekali. Dan bahkan saya berkunjung ke daerah juga begitu. Bahkan ada saya bilang lagi, oh belum Bu, ini Pak Ganjar ini belum menerima rekomendasi dari PDI. Ya, Pak Ganjar belum pernah menerima rekomendasi dari PDI. Kita sebagai relawan selalu mengasih tahu itu ke daerah. Jangan nanti polanya adalah digiring atau diamati ini seolah-olah kesannya ini Pak Ganjar pengen tampil, tapi sebenarnya itu tidak keinginan sama sekali, bukan. Jadi kita pun sama sekali di daerah pun itu tidak pernah kita nyatakan Pak Ganjar calon presiden dari PDI, itu tidak. Karena memang kita sampaikan juga kepada relawan, kita menunggu keputusan Ibu Mega. Tapi sebagai masyarakat, sebagai rakyat, kita punya pilihan Pak. Ini negara demokrasi. Baik. Ya, Pak Trimedia Panjaitan, Anda sendiri bagaimana melihat kinerja Ganjar Pranowo selama ini sebagai Gubernur Jawa Tengah? Tidakkah cukup dipertimbangkan sebagai sosok yang potensial untuk maju di 2024 mendatang? Ya. Nah, kedua, umur saya nanti tanggal 6 Juni 56 tahun. Saya ikut caleg dari tahun 99. Saya punya relawan sejak suara terbanyak dibuat oleh Pak Mahfud sebagai Ketua MK 2009. Itu nggak ada relawan itu yang gotong royong. Ya, apalagi hari gini ekonomi yang lagi sulit. Jadi Pak Wisnu jujurlah pada dirinya, jujur sama Tuhan. Ya, pasti ada kekuatan pemodal yang membantu Pak Ganjar. Itu sah-sah aja, tapi kepentingan mereka apa, walau alam. Nah yang ketiga, PDP ini bisa solid pada saat Pak SBY berkuasa, terutama periode 2009-2014, itu Mbak Puan ketua fraksi, dan kami berbagai macam manuver kami lakukan, sehingga kami bisa menang pemilu 2014. Dan Mbak Puan itu 2014, 2019, ketua tim pemenangan PDIP. Nah kalau keluar, coba cek waktu Mbak Puan sebagai ketua PMK, Menteri PMK. Suksesnya SEA Games itu, dia mengkoordinir 7 kementerian. Suksesnya SEA Games itu, Asian Games, tidak terlepas dari arahan Mbak Puan. Silakan tanya kepada Pak Erick Thohir yang jadi ketua panitia. Silakan tanya kepada Menpora pada saat itu. Itu terukur gitu loh, bisa-bisa kita ukur. Nah, kalau Pak Ganjar, coba Pak Wisnu bisa sampaikan ke saya, apa prestasi Pak Ganjar sebagai Gubernur Jateng? Pak Wisnu tahu nggak itu Wadas itu? Tim sukses Pak Ganjar waktu 2019 kemarin. Kenapa mereka kemudian beralih dari Pak Ganjar? Silakan cek ke Wadas. Itu aktivis-aktivis, ada juga aktivis angkatan saya, 80-an, yang direkrut Pak Ganjar sampai sekarang juga ada di Jateng. Ya mereka kecewa, janji-janji manis. Itu kan fakta, silakan aja Pak Wisnu ke Wadas. Tanya sama mereka. Bang Trimet, artinya rekam jejak Mas Ganjar Pranowo ini belum bisa menandingi rekam jejak Mbak Puan menurut Anda? Menurut saya seperti itu untuk level nasional. Bagi saya pribadi loh. Orang boleh berbeda pendapat, bagi saya seperti itu. Makanya kita masing-masing menunjukkan. Sampai saya bilang, saya baru pulang 2 minggu yang lalu dari Vietnam. Itu orang KONI Jateng yang bilang. Orang olahragawan itu yang Jateng ikut PON itu ketawa dia Pak Ganjar datang ke Papua dikepukin presiden gitu loh. Baik. Saya lempar ke Mas Wisnu. Mas Wisnu, tanggapan Anda? Ya kalau ditanya sama Bang Trimedia, apa sih track recordnya seorang Ganjar? Saya kembali lagi kepada Bang Trimedia. Pada saat PDI Perjuangan mengusung seorang Jokowi, sekarang saya tanya, apa kapasitas seorang Jokowi yang saat itu menjabat wali kota Solo?
Tapi di sini bukan masalah tentang apa yang keberhasilan atau apa kinerja daripada seorang Ganjar, tapi di sini adalah begini, Pak rakyat, Bang. Jokowi itu berhasil memindahkan pasar 160 kali Loh, pertemuan. jadi berarti abang juga tidak melihat dong Jawa Tengah sekarang itu lebih banyak perubahan selama di bawah naungan Bapak Ganjar selama 2 kali periode. Jadi Bapak PDI tutup mata dong. Kepala daerah dari Jawa Tengah kader Gini PDIP. Bang, maaf Bang. Abang juga jangan terlalu untuk menutupkan mata keberhasilan daripada kader PDI Perjuangan sendiri. Bang Ganjar sini atau Pak Ganjar adalah bagian daripada kader PDI. Tolong itu Bang, jangan seperti itu. Saya cuma mau bilang ya Pak Wisnu. Abang sama kalau dengan ada di sini nilai menonjolkan. 1 sampai 10, Ya, nilai Pak Ganjar ini sorry Bang. bukan Sorry, Bang. 8. Sikap Anda sama dengan menunjukkan bahwasannya Anda lebih condong ke Puan daripada Ganjar. Itu sudah pasti. Dan ini rakyat. Kita bicara rakyat, Bang. Tolong itu. Kalau kita bicara rakyat, maka tolong. Gitu loh. Kalau relawan ini kan bagian rakyat. Saya ini orang hukum, ya Pak Wisnu. Kita bicara fakta, ya. Kalau ini kan kita bicara fakta gitu loh. Oke. Kalau belum lagi Bang. kalau kita Sekarang gini, bicara saya tanya. Sorry, Bang. Suaranya. Sorry, Bang. Sorry, saya potong. Saya tanya, kalau bicara masalah tentang keberhasilan, elektabilitas, ataupun prestasi, sekarang saya tanya, dari voting suara ataupun pemilihan voting suara aja saat ini ya Bang, itu lebih jauh Ganjar dibanding adalah daripada Puan. Di sini kan sebenarnya bentuk daripada pilihan hati rakyat loh Bang. Dan Abang harus tahu, kita negara demokrasi sekarang gitu loh. Baik, Bang Trimet silakan, Bang Trimet. Iya, kita juga menghormati survei lah. Ya, yang ingin saya sampaikan, ya dari masyarakat yang survei itu kan belum tahu track record Pak Ganjar. Mungkin setelah saya sampaikan ini bisa berubah tuh survei. Kalau tidak, survei sudah diatur. Abang salah Gitu. kalau kayak gitu. Selama Bang. ini bukan soal track record Pak Ganjar. Ya? Dengar Bang, survei itu. Saya sampaikan. Apakah Bang, masih sama hasil surveinya nanti? Tetap aja. Survei Dan dilakukan mudah-mudahan Bang. sampai saya sampaikan ini sampai ke bawah. Kalau ada orang bukan orang partai mengklaim dia ke bawah, itu walau alam. Kalau kami jelas 2 bulan sekali reses, kami ke dapil, dibiayai oleh negara. Baik. Bang, yang minta saya jelas Pak Wisnu 106.328 orang. Oke, sekarang gini Bang, hasil survei. Bang gini, hasil survei. Baik, sayang sekali waktu kita terbatas. Pak Trimedia Panjaitan, politisi PDI Perjuangan, dan juga Pak Wisnu Sudarsono, Ketua Benteng Ganjar di Indonesia. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Sore.